Apa ya? Saya tanya, saya berani taruh loh. Saya ini berani taruh. Anak-anak, mak beli paket untuk belajar online. Selesai penjualan online, anak-anak kalau nggak pegang HP main game potong tangan saya. Ngobrol santuy, sehangat kopi pagi, bukan wacana, apalagi retorika. Is this the real? Kondisikan. Assalamualaikum, Bray. Salam teman, lama nggak ketemu dia. Nah, Mas Warsito, guru SMK 1. Gimana nih? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sering mancing? Kurang sekarang karena musim hujan. Musim hujan sekarang. Musim hujan ya, jadi aktivitas mancing. Aktivitas mancing, istirahat dulu lah. Istirahat dulu ya. Sekarang aktivitasnya melajari anak SD. Belajar anak SD. Ya. Oke, kita akad dulu nih ya sebelum lanjut kita obrolan lebih jauh. Lihat biji kopi. Kopi. Ya, ini biji kopi ada filosofi, di sini Bang Jans Family Counseling. Jadi harapannya nanti di akhir ending pembicaraan saya pinginnya ada motivasi. Tapi obrolan kita santai dulu. Oke. Ya. Sip, mantap. Sehangat kopi pagi. Sama kopi. Oke. Supaya tidak ngantuk. Ya. Sekarang ini kita pembelajaran online. Ya. Bang Warsito mengajarnya adalah penjas PJOK. PJOK. Oh ya, PJOK olahraga. Dengan metode yang sudah berubah, metode pembelajaran kan sudah berubah nih. Iya. Masa pandemi COVID-19 Ya. dari tatap muka menjadi tatap maya. Wah. Online. Online. Ada disulitkan nggak untuk PJOK sendiri? Kalau bagi saya sih, kalau yang masalah ini sulitnya itu kita nggak tahu caranya siswa ini. Contohnya ibaratkan saat mereka praktek kita bisa lihat sendiri. Siap. Nah, jadi tekniknya yang bisa dan tidak kita tahu. Kita tahu melihat yang mana bisa dan tidak. Kalau yang secara online seperti ini, inisiatif pikiran anak-anak itu kebanyakan mungkin mereka bisa lihat dari Google, YouTube. Berarti sebenarnya tidak Sebenarnya mereka tuh nanti kalau mereka mau praktek, kita suruh praktek umpan baliknya belum tentu mereka bisa. Sedangkan di sekolah aja mereka praktek banyak yang nggak bisa, apalagi yang seperti ini. berarti agak sulit nih. Agak sulit bagi saya. Agak sulit ya. Harusnya Seharusnya tatap muka lebih bagus. tatap muka. sebenarnya. Tapi kan ini yang jadi masalah untuk tatap muka sekarang tidak bisa Ya, dilaksanakan tidak bisa karena karena masalah COVID nih. COVID ini. Nah, jadi solusinya sebenarnya dari guru PJOK sendiri seperti macam Pak Warsito, kalau memang misalnya online untuk PJOK ini tidak bisa dijalankan, harusnya Sebenarnya kalau yang nggak bisa dijalankan, ya gimana caranya sebenarnya itu supaya ibaratkan siswa tersebut, baik kita yang bersangkutan gurunya, agar lebih mudah. Karena dari diri sendiri aja sebenarnya hati saya ini mikir kalau masalah online ini pikirannya mikir anak ini gimana bisa apa tidak belajarnya. Contohnya kalau penjas mata pelajaran mereka belajar passing atau kegiatan olahraga yang lain, mereka nggak tahu tekniknya, tahunya cuma lihat, tapi mereka mempraktiknya nggak terlalu bisa kemudian. Contohnya kamu udah lakukanlah passing pola poli, mungkin dia nggak ngerti contohnya, dia lihat di YouTube, tapi cara yang benar dan sempurnanya kalau kita sebagai guru melihat dengan mata kepala, kita tahu, oh ini siswanya bisa, kalau nggak bisa, oh contohnya kayak gini, itu kan enak. Tapi kalau yang pakai yang kayak gini, apa yang kita lihat hasilnya nggak sesuai di lapangan. sudah coba. Kalau saya pikir kemarin ada siswa mau coba, ya udah nanti kita coba, saya bilang kita lihatin. Kebanyakan dari tahun yang sebelum COVID itu pun banyak siswa yang nggak bisa. Contohnya servis, poli, servisnya yang kita lakukan. Oh ya, servisnya seperti ini. Ada aja ya, lambung bola luput. Apalagi yang online ini. Mau lihat servis pola poli bisa nggak Pak? Aduh Pak, belum tentu nggak. Oke Pak, bisa Pak. Tapi kemungkinan bisa, tapi nyampe apa tidak? Untuk untuk materinya ya. Nah, untuk materinya itu total. Mereka itu Feedbacknya nggak dapat. nggak dapat.
Yakin nggak dapat, apalagi pelajaran online mereka pasti nggak dapat. Contohkan aja kalau mereka memang kita udah tetap muka, nilai lebih bagus dia di online, belum tentu di lapangan bagus. Pasti yakin. Wanita harus ya. Taruh di lapangan sama di online itu beda jauh. Kalau di lapangan kita ngeliat sendiri hasil dan kemampuannya. Kalau yang kayak gini, Tapi ini kan yang tatap maya bersama siswanya adalah gurunya sendiri yang sering tatap muka bersama dia. kita cuma bertatap muka, cuma melihat. Kamu bisa praktekkan ini nggak? Nggak ada praktek di dalamnya. Nggak ada. Nggak bisa dibikinkan slide kayak gitu pada Kamu saat bikin online. set, teman dia bikin set di rumah bola Eh. atau bola yang lain, punya nggak dia? Kalau di sekolahnya fasilitas bola kan udah lengkap, kan enak. Kalau di rumah dia beli bola plastik ibaratnya, belum tentu dia menendang sesuai dengan yang dilakukan. Bapak memberikan contoh tendang kaki bagian dalam atau servis bola voli atau basket, dribbling, shoot, bisa nggak dia? Ada lapangan nggak dia? Nggak ada kan? Ada nggak kira? Nggak ada. Basket, Pak mau shoot pelajar, otomatis dia cari lapangan dulu. Maulah dia ke lapangan, belum tentu dia mau. Makanya anak-anak sekarang saya tanya, enak sekolah seperti sekarang apa enak yang tatap muka? Pak, enak tatap muka Pak. Tatap muka itu lebih enaknya apa Pak? Kita bisa melihat yang mana yang kita nggak bisa. Kita bisa melihat teman kita yang bisa Pak. Contohnya dia memukulnya. Alhamdulillah saya waktu di SMK 1 ada yang nggak bisa. Saya latih berpuluh-puluh kali sampai 2, 3, 4 kali pertemuan servis bola voli perempuan bawah. Alhamdulillah bisa sampai sujud syukur. Itu dengan metode Metode tatap muka. tatap muka. Kalau yang salah kayak gini, alam walam bagi saya itu. Oke, ada metode lain nggak? Kalau memang ini kan kalau bicara kita masalah metode yang sudah berubah, ini katanya untuk metode daring itu 3 bulan ke depan akan digunakan. Ya 3 bulan saya dengar tuh. 3 bulan ke Kira depan. kalau yang masih berlanjut, lanjut. Lanjut. Aduh, tambah pusing ini. Pusingnya apa? Cara menilainya saya pikir. Cara menilainya satu. Kalau masalah menilai mereka yang ibaratkan sekolah kayak gini, masalah mencari soal, tugas kan masih enak. Kalau kita penjas, ada praktek, ada materi, kan 2. Nah, kalau kita praktek, oh dia materi kurang tapi prakteknya bagus. Habis itu prakteknya bagus tapi materi kurang, kan masih seimbang. Kalau yang ini seimbang nggak kalau kira-kira? Kalau yang ini dapatnya apa? Dapatnya cuma pelajaran secara daring, tapi di lapangan kita nggak bisa lihat apa-apa. Itu yang kita lihat. Kalau yang untuk praktek kan harusnya di lapangan, nggak mungkin tidak. Benar. Pusing mikirnya. Jadi kalau untuk menilai, ya memang Pak kasih tugas, kasih soal, enak aja mereka buka YouTube, Google, pasti dapat. Tapi kalau untuk di lapangan bisa apa tidak, kan kita bisa lihat. Oke. Seharusnya yang di lapangan itu kita lihat. Oke, Contohnya aja, ibaratkan kata orang, kita pakai motor, nah, atau pakai sepeda, motor lah utama. Kita ibaratkan nggak bisa pakai motor, siswa ini. Kita nggak mungkin kalau yang pakai motor, langsung naik motor langsung bisa. Kan ada bendanya, praktek dulu. Masa kalau kita darling kayak gini, kasih bola, nggak mungkin kan? Contohnya aja waktu lulusan, anak-anak nggak ujian, langsung hasilnya mau lumayan ada yang bilang, gimana ujiannya? Aduh, kata siswa yang dulu, nyaman yang siswa sekarang Pak, kenapa? Nggak ikut ujian, langsung lulus. Coba kami dulu ujian katanya. Pusing kepala, tapi pusing-pusing kepala masih ramai Pak. Sekarang anak-anak santai teman-teman yang lain. Ilmunya lebih banyak yang waktu awal. Kalau yang sekarang ilmunya agak kurang. Pernah ditanya? Pernah saya tanya. Apa jawabannya? Katanya, Pak ya sekarang lebih enak lah yang sudah lulus pas pandemi nggak ujian. Tanya yang ujian kayak Pak? Karena nyaman gua Pak ya gak rame katanya. Nggak ada asal otak. Kenapa nggak asal otak? Anu Pak, kurang sip katanya. Kalau yang online tinggal di rumah diam, dungu katanya. Cuma datang, tunggu lulus. Coba yang lulus, ada perpisahan, ada acara, bisa ketemu teman katanya. Banyak yang hilang. Banyak yang hilang, nggak kayak dulu. Kita ngajar juga nggak rame ya. Waduh,
mengajar bukannya nggak rame, sepi. Apalagi yang biasanya ada yang kita lihat ibaratkan anak-anak ibaratkan ya tahu kelakuan anak-anak di sekolah. Oh ya, Pak. Contohnya siswa yang ibaratkan baju, apakah kita masih bisa tegur? Sekarang apa yang kita tegur? Masalah yang saya bilang online kayak gini. Iya benar. Pakai HP, kamera. Mereka duduk. Belum tentu mereka pakai selawar, cuma pakai baju sekolah. Coba dites. Rambutnya belum tentu rapi. Coba kalau di sekolah secara tatap muka, kita kan bisa melihat bajunya bermasukan, habis baju sekolah apanya semua rapi, kan kita bisa lihat. Kalau di rumah, belum tentu, paling dia pakai baju, celana paling celana atau berdiri dia di depan HP. Bisa aja dia keluar. Pas pertemuan bertatap muka pakai kamera sama guru, Pak izin dulu mau ke WC. Kemungkinan orang tua nggak ada, siapa tahu mereka bisa ngisap rokok lah sebentar. Berarti pengawasan juga kita. Pengawasan kan kurang. Nah, orang tuanya mungkin ada yang kerja. Pengawasan dari orang tua kan saya kurang juga. Orangnya orang tua kan yang kerja. Tapi ada juga yang ngomong kayak gini. Kalau pembelajaran online kan akhirnya kita bisa melibatkan orang tua dalam segi pengawasan dan pembelajaran tersendiri. Belum tentu, banyak kepastian orang tua juga kerja. Orang tua yang kerja mana mungkin dia bisa mengawasi anaknya. Kamu pikir panjang-panjang. Anak sekolah, orang tua kerja. Siapa yang mengawasi di rumah? Terkecuali orang tua tidak kerja. Standby. Nah, standby. Berat. Oh, ya berat lah. Kan orang tua kerja. Nanti kalau untuk bayar anak ini itu dari mana uangnya? Kalau orang tuanya tidak kerja, pengawasan orang tua kan kurang. Tapi katanya lagi nih, Ya. masa online atau masa pandemi untuk dunia pendidikan ini, katanya untuk biaya kan diringankan, otomatis. Biarpun biaya diringankan, sama dari pembayaran sekian ratus dikurangi. Biarpun dikurangin, tetap aja asik kurang katanya pembayaran SPP atau ke pembayaran pembayaran ini kurang. Biarpun itu kurang, tetap aja saya tanya, saya berani taruh loh, anak-anak mak beli paket untuk belajar online, selesai penyiaran online, anak-anak kalau nggak pegang HP main game potong tangan saya, habis kuota beli lagi. Jadi pengawasan orang tua kan perlu. Pertama dari HP, beli paket kuota 100.000, belum tentu ini 1 bulan, nggak sampai 1 bulan bisa habis kalau memang nggak diawasin. Tapi di sekolah juga kan ada guru konseling ya, yang memang kadang-kadang kan harus. Biarpun ada guru konseling biarpun di sekolahan, mendingan tatap muka. Kalau di sekolah kan lebih kelihatan. Kita sama contoh punya anak kita berdiam di rumah. Kelakuan anak kita kan bisa kita lihat hari-hari. Emang kan anak kita ibaratkan main di sana ada sumur, enak itu ada sumur. Kalau di rumah, siapa yang lihat? Orang tua nggak ada. Dia diam-diam juntan berokok. Anak kita tahu. Nggak bisa negur. Nah, nggak bisa juga. Soalnya kadang-kadang orang tuanya nyuci, bapaknya kerja, ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga nyuci, bapak kerja, dia belajar, dia diam di kamar. Mana tahu orang tuanya? Atau dia ngapain? Kan tidak tahu. Kalau di sekolah kan kita sebagai guru pendidikan tahu sifatnya di mana di sekolah. Dia datang dan tidak kita tahu. Dia bolos atau apa, kita pasti tahu. Karena kita yang mengawasinya dari pagi sampai dia pulang. Kalau seterusnya dari sore sampai kan orang tua udah di rumah. Pasti banyak keluhannya. Oke. Ini tidak bisa, ini kan keluhan ya, ini cuma keluhan. Kita nggak bisa berbuat nih, karena memang dia udah dari sononya gitu, harus seperti itu. Tapi pembelajaran dalam dunia pendidikan harus berjalan. Ya mau nggak mau lah berjalan, karena kalau dipikir-pikir kalau nggak berjalan, otomatis kasihan anak didik kita. Pertama satu, dia tidak tahu ilmu, itu pasti. Dia yang mau masuk yang sudah SMA, SMK, dia udah naik kelas 1 naik kelas 2, kelas 10 naik kelas 11 dan seterusnya. Mereka pengen belajar terus. Tapi kemungkinan saya bilang kalau dalam pemikiran saya, selama ini 3 bulan, saya berani tanggung pasti anak-anak ada yang jenuh.
Jenuhnya apa? Belum tentu mereka bisa pakai ini, itu pasti. Kedua, ada yang tidak punya. Terus yang selanjutnya, banyak aja sisa juga yang nggak masuk. Karena apa? Jaringan. Ya yang kalau di kota. Kalau yang di luar kota, kasihan. Duh, parah nih. Ya itulah kalau kita solusinya Tapi kayak kan apa? harus solusi juga nggak ada. Ya, Solusinya itu. cuma harus online, daring. Nah itu. Kita mintanya tatap muka. Kita itu tetap muka. Kalau nggak kita, ya mudah-mudahan kita ini kan ada 2 kecamatan ya Mas. Iya. Ketapang sama Mata Hilir Utara. Oh ya, Mudah-mudahan itu hilang. kita bisa Kita berjalan. bisa belajar meskipun katanya saya dengar-dengar dari 30 dipangkas separuh. Gak apa-apa lah, yang penting mereka kita bisa lihat. Maksudnya dengan sistem apa itu? Masih dengan sistem tatap muka. Tatap muka tapi dengan frekuensi Frekuensi dari 30 siswa Menjadi nanti separuh. separuh. Separuh nanti lanjut ke siangnya. oh dijadikan kalau Ibaratkan itu 1-2 lah. Cuman dari jam 7 sampai jam 10 itu yang dari 1 sampai 15 siswa. Selanjutnya dari jam 10 sampai jam sekian. Tapi kenapa nggak sekarang aja? Karena kita masih zona merah.